Assalamualaikum. Akhir-akhir ini banyak produk yang menggunakan filter Instagram sebagai salah satu daya tarik suatu produk ataupun sebagai media promosi dari produk tersebut agar terkesan lebih eksklusif. Maka dari itu saya terinspirasi untuk membuat tutorial ini. Contohnya seperti yang sudah saya buat ini. Filter tadi merupakan salah satu contoh pengaplikasian pada produk yang saya punya. Nantinya bisa diaplikasikan untuk produk apapun yang kita mau. Misalkan, kita buat baju dengan sebuah gambar. Nanti gambar tersebut kita buatkan filternya. Jadi kita bisa scan, keluarlah gambar yang kita inginkan. Itu akan meningkatkan kesan eksklusif atau bisa untuk promosi produk tersebut. Oke, untuk membuat seperti yang contoh yang tadi saya tampilkan, yang pertama yang harus disiapkan yaitu gambar ini ya, gambar bergerak. Jadi yang saya buat itu, saya buat gambar bergerak di Adobe After Effects. Nah, ini nanti kita cuma ambil si gambarnya aja. Nah, caranya klik file, export, add to render. Nah, nanti pilih si output modulnya, pilihnya yang format PNG sequence. Terus ini RGB channelnya jadi RGB plus alpha. Terus oke. Setelah itu pilih outputnya kemana, terus render. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Di sini dicontoh yang saya buat, ini jadinya 90 item seperti itu. Nah, kalau ini sudah selesai, sudah dibuat seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke Spark AR-nya, terus pilih yang blank, tampilannya seperti ini nanti. Terus kita klik kanan di sini, di scene, klik kanan, terus pilih target tracker. Nah, target tracker ini yang nantinya akan kita scan, atau gambar yang akan kita scan untuk nanti dibuatkan filternya ya. Setelah klik target tracker, terus kita pilih gambar yang akan nantinya kita buat untuk di scan. Ini saya menggunakan logo. Nah, jadi ketika kita scan ini nanti akan keluar apa? Nah, maksudnya yang di scan-nya tuh ini gitu nanti. Setelah itu klik kanan di target tracker lagi, terus klik add, terus pilih plan. Nah, kalau plan ini, jadi plan ini adalah ketika kita scan, nanti apa yang akan keluar dari gambarnya gitu. Jadi kita scan, nah ini yang akan nanti keluar si plannya ini. Oke, kita geser dulu sedikit si gambarnya. Oh ya, di sini ada 3 pilihan tombol. Jadi kalau yang ini untuk menggerakkan maju mundur, kiri kanan, atas bawah. Nah, ini bisa maju mundur, kiri kanan, kiri. Nah, kalau yang ini untuk mutar. Kalau yang ini untuk membesar kecilkan. Nah, jadi asumsinya nanti ketika kita scan, nah si gambarnya ini akan berada di depan gambarnya. Biar ada spasi ya, biar ada jaraknya. Nanti akan munculnya di sini di depannya. Nah, kita harus besarkan. Klik yang ini, terus kita geser. Kita geser apa ini namanya? Nah, kita besarkan gitu, kita tarik seperti ini.
Nah, jadi nanti munculnya di sini si gambarnya. Nah, kita besarkan supaya pas di scan tuh menutupi gambar yang kita scan-nya gitu, jadi lebih besar. Yang gede banget ini. Nah, segini lah. Ini ya. Nah, gitu. Oke, setelah itu, setelah tadi masuk plan, kita klik material. Klik material. Nah, materialnya di sini sudah muncul. Lalu kita klik add asset. Klik add asset, terus pilih animation sequence. Lalu, nah kalau ini udah keluar, klik di sini choose file. Nah, pilih gambar. Ini pilih semua gambar yang tadi kita render dari After Effects. Pilih semua, terus open. Ini agak lama karena filenya lumayan banyak dan lumayan berat. Kita tunggu sebentar. Oke, ini udah selesai. Setelah gambar sudah masuk, nah yang harus kita lakukan adalah klik ini compression, pilih yang manual. Ini fungsinya untuk memperkecil file ketika proses scanning oleh kamera Instagram. Nah, jadi nanti proses scan-nya ada tulisan download nih. Jadi ibaratnya pas kita scan itu ibaratnya lagi ngedownload dulu gambar ini. Nah, itu supaya nggak lemot, kita harus kecilin. Nah, ini pakai compression, terus jadi dia dikompres gitu ya, gambarnya jadi kecil ukurannya. Karena maksimal gambarnya itu cuma 4 Mbps. Oke, setelah itu, setelah gambar ini masuk, oh ya, ini lupa satu lagi yang logo juga sama. Kita klik ini aja, compression, pilih yang manual. Oke, ya. Setelah itu klik material yang tadi kita buat, klik material, terus pilih yang texture, terus pilih yang ini nih, yang panah bawah, terus pilih yang animation sequence. Nah, jadi sekarang udah muncul nih logonya di sini tuh. Jadi ketika kita scan muncul logonya ini yang tadi kita buat di After Effects. Nah, terus ini karena kelihatan gelap, kita rubah shader type-nya jadi flat. Nah, jadi dia terang sesuai dengan yang kita buat desainnya tuh. Oke. Sebenarnya sampai sini ini kita udah bisa kita gunakan untuk produk kita. Jadi ketika kita scan produk kita, logonya gitu, ini udah bisa muncul seperti ini. Cuma agar terlihat lebih menarik, jadi ketika pas kita scan, keluarnya nggak langsung muncul gitu, nggak langsung muncul tek gitu muncul keluar, kita tambahkan animasi. Jadi animasi keluarnya gitu pas munculnya. Klik view, terus show atau page editor. Oke, kita show page editor, terus di sini tarik target trackernya, kita tarik ke dalam page editor. Oke. Setelah itu kita tambahkan klik 2 kali di sini atau klik ini add page, klik 2 kali juga bisa. Ketik animation, kita masukkan animation, kita rapiin dulu dikit. Oke, terus tambah lagi transition. Nah, setelah itu hubungkan. Oke. Terus hubungkan juga yang progress ini ke progress. Oke. Lalu klik plan. Terus pilih scale
Ini kita pilihnya yang ini, yang tanda panah, diklik aja, klik. Nah, terus kita masukkan angka yang ada di sini, di copy paste aja ke dalam transition yang ini, yang N. Jadi ntar dari 0, dari nggak ada sampai muncul gitu, sampai ke posisi yang kita tampilkan ini. Copy paste aja semua nilainya. Kalau sudah, tarik sini, sini. Nah, kalau kita lihat nih, kalau misalkan ini kita restart, ini terlalu cepat, ini durasinya kita rubah 5 detik. Oke, kita restart lagi. Nah, jadi ketika scan munculnya itu seperti ini gitu ya. Nah, ini bisa kita rubah juga, misalkan biar kayak memantul ya, bounce ini, bounce out. Kita restart. Nah, jadi ada sedikit animasinya gitu ya, ketika kita scan dia munculnya nggak tek gitu doang, langsung ada bounce-nya gitu. Nah, sebenarnya sampai sini ini sudah selesai. Teman-teman udah bisa langsung pakai atau bisa save atau bisa digunakan, bisa di scan ke produknya. Sampai sini sudah selesai sebenarnya. Tapi misalkan teman-teman mau percantik lagi biar, ini kan kelihatan ini ya, tipis gitu tuh, cuma ada ini doang. Nah, biar kelihatan seperti 3D, kita akan coba, atau saya akan coba menambahkan di belakangnya itu kayak lapisan gitu, jadi biar terlihat seperti 3D. Oke, saya akan menggunakan klik add asset, terus search AR library, jadi object, 3D shape. Saya pakai silinder ini, silinder primitif. Oke, jadi ini akan saya gunakan sebagai background belakang ya, atau tambahan lapisan belakang biar tidak terlalu terlihat tipis. Oke, sama seperti tadi, kita coba lihat dulu, kita tarik dulu, kita tarik dulu si gambar ininya. Oke, kita tarik dulu ke depan. Oke, terus kita sesuaikan ukurannya. Nah, karena dia bentuknya tabung, jadi saya mau ambil bagian lingkaran atasnya ini. Kita rotasi, kita rotation dia 90, X nya 90. Nah, jadi kita akan ambil bagian atasnya. Pertama kita akan membuat lingkarannya sama dengan objek yang nanti akan di scan. Caranya sama, kita klik yang ini nih untuk merubah ukuran. Terus kita tarik aja. Nah, udah sesuai apa belum gitu ya lingkarannya, tinggal samain aja. Oke, misalkan udah segini cukup. Kalau sudah cukup, kita tarik lagi ke belakang karena kita akan memposisikan dia di belakang. Oh, ini terlalu tebal, ini kalau tebalannya tinggal ganti ini aja. Nah, oke, cukup. Kita tarik ke belakang si gambar ini. Nah, ternyata ini masih terlalu kecil ya, tadi belum kelihatan soalnya. Kita rubah lagi, geser lagi. Oke, segini cukup kayaknya. Nah, segini, oke. Kalau udah oke, ukuran udah sama, kita tarik dia posisinya jadi di belakang gambar. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi dia di belakang gambarnya ya. Di belakang gambar. Setelah itu kita rubah warnanya dengan abu-abu gini.
Caranya klik lagi yang tanda panah di silinder. Nah, di dalamnya ada silinder lagi. Terus pilih di sini create new material. Oke. Nah, ini warnanya udah berubah. Lalu pilih material 1 untuk yang silinder tadi. Pilih color. Nah, karena ini cuma untuk background belakang aja, kita samain aja warnanya. Nggak terlalu sama juga, nggak apa-apa. Misalkan warnanya inilah. Oke, nah terus rubah shader type-nya jadi flat juga. Nah, gitu. Oke. Kalau dirasa sudah sama, udah cukup ya kalau segini. Oke, sip. Langkah selanjutnya adalah karena kita silindernya ini akan menjadi background, jadi ini kita posisikan di atas si plane. Nah, gitu. Tuh, jadi ini akan terlihat lebih seperti 3 dimensi ya. Enggak 3 dimensi juga, tapi seperti 3 dimensi tuh. Jadi ada lapisan belakangnya gitu. Jadi tebal. Jadi bukan lingkaran doang, bukan gambar 2 dimensi doang. Oke, lihat kan? Oke, tuh. Nah, terus biar lebih karena ini berputar si ininya nih, kita coba buat si silindernya juga ikut berputar. Gimana caranya? Pertama, klik silinder, terus pilih ini yang action, animate, spin. Oke, nah kita tarik dulu. Nah, ini kita karena ini kan bentuknya kayak gini ya, kita setting lagi supaya dia bentuknya sama kayak yang tadi. Oke, ini kasih ke 0, ini 360. Nah, ini udah berputar 60. Oke, kalau kita lihat sini, nah ini backgroundnya juga udah ikut berputar, tapi ini kekencangan nih. Kita durasinya tambahin jadi 5. Oke, kayak gitu ya. Jadi ngikutin si perputaran si lingkaran, masih terlalu cepet kayaknya. Nah, gitu. Itu ya. Jadi si backgroundnya juga ikut berputar. Jadi 3D-nya supaya makin kelihatan kayak gitu. Kayaknya masih terlalu cepat ya. 8 nih. Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya kalau kita restart, nah ini kan si silindernya belum kita pasangin animation ya. Ini kita grup dulu biar nggak terlalu ngilangin. Udah cukup. Oke, kita masukkan transition lagi. Di sini kita masukkan transition. Jadi supaya pas keluarnya pun sama gitu, barengan. Kita konekkan transition ini ke sini. Oke. Terus kita pilih silindernya. Sorry, yang ini. Oke. Kita klik yang scale, yang ini nih. Oke. Sama kayak yang tadi, kita copy paste nilainya ke dalam si transitionnya.
terus kita sambungkan deh. Nah, sekarang kita coba restart ya. Nah, sip. Kalau kita lihat tadi, nah, jadi si backgroundnya juga nggak langsung muncul besar gitu, jadi dia dari kecil dulu. Ya, kita lihat lagi nih, sekali lagi. Tuh, yang ini nih background yang warna biru. Nah, gitu ya. Oke ya, saya rasa ini sudah bisa kita uji coba. Nah, selanjutnya tinggal diuji coba, yaitu klik ini ya, gambar HP yang ada panahnya, test on device, terus klik send. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Gimana? Sudah mulai terinspirasi untuk membuat logo seperti ini untuk produk kalian. Yuk, dicoba yuk. Bisa ya. Selamat mencoba. Kurang lebih seperti itu untuk tutorial sekarang. Nah, itu kan, lihat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk di komen, subscribe, terus like. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.